Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nur Fauziah dengan NIM 2107220 dari Prodi Sains Informasi Geografi. Pada video ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai perubahan iklim. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama mengenai definisi dari perubahan iklim, yang kedua faktor-faktor penyebab adanya perubahan iklim, dan yang ketiga, dampak-dampak dari adanya perubahan iklim. Langsung kepada materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari perubahan iklim. Sebelum kita mengetahui definisi dari perubahan iklim, ada baiknya juga kita mengetahui definisi dari iklim itu sendiri. Iklim merupakan kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah, dan juga iklim ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, langsung kepada definisi perubahan iklim. Definisi perubahan iklim menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Sedangkan, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan, yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Jadi dapat disimpulkan secara umum definisi dari perubahan iklim merupakan sebuah fenomena perubahan pola keikliman yang berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca suatu daerah hingga dunia dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya materi yang kedua mengenai faktor-faktor dari perubahan iklim. Perubahan iklim ini terjadi ketika perubahan dalam sistem iklim bumi menghasilkan pola cuaca baru yang bertahan selama setidaknya beberapa dekade dan mungkin selama jutaan tahun. Sistem iklim ini menerima hampir semua energinya dari matahari, juga memberikan energinya keluar angkasa. Keseimbangan energi yang masuk dan keluar, juga perjalanan energi melalui sistem iklim ini menentukan anggaran energi bumi. Ketika energi yang masuk lebih besar dari energi yang keluar, maka anggaran energi bumi akan positif dan sistem iklim akan memanas. Sedangkan sebaliknya, ketika energi yang masuk lebih kecil dari energi yang keluar, maka anggaran energi bumi akan negatif dan sistem iklim bumi mengalami pendinginan. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor dari perubahan iklim. Yang pertama merupakan efek rumah kaca. Gas rumah kaca menjadi penyebab perubahan iklim yang pertama. Beberapa gas di atmosfer bumi sendiri juga turut berperan dalam hal ini. Misalnya, pada kaca di rumah yang memerangkap panas matahari kemudian menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Banyak dari gas-gas ini terjadi secara alami, meski berbagai aktivitas manusia di sekitarnya meningkatkan konsentrasinya di atmosfer, khususnya pada metana, karbon dioksida, gas berfluorinasi karbon dioksida, dan dinitrogen oksida sebagai gas rumah kaca yang paling umum diproduksi oleh aktivitas manusia, serta bertanggung jawab atas 64% pemanasan global buatan manusia. Lalu faktor yang kedua merupakan peningkatan emisi. Peningkatan emisi ini diakibatkan oleh ulah manusia, misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan dinitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Pohon sendiri membantu mengatur iklim dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Karenanya, saat terjadi penebangan, efek menguntungkan ini kemudian hilang, dan karbon yang tersimpan di pohon akan dilepaskan ke atmosfer, dan menambah efek rumah kaca di bumi. Selain itu, peningkatan emisi juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah peternakan, khususnya pada sapi dan domba, di mana keduanya menghasilkan metana dalam jumlah besar saat mencerna makanan. Faktor yang ketiga yaitu pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil karbon dioksida utama. Suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85 derajat Celcius, lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19.
Para ilmuwan iklim terkemuka mengemukakan pendapatnya bahwa penyebab pemanasan global adalah aktivitas manusia. Peningkatan 2 derajat Celcius dibanding suhu pada masa pra-industri ini dinilai para ilmuwan sebagai ambang batas, di mana kemudian terdapat resiko yang jauh lebih tinggi bahwa perubahan yang berbahaya serta berbagai bencana di lingkungan global kemungkinan akan terjadi. Karenanya, hingga saat ini banyak di antara negara lain telah menanamkan kepada warganya tentang pentingnya menjaga pemanasan di bawah 2 derajat Celcius. Faktor yang terakhir merupakan perubahan orbit bumi. Orbit bumi yang berada di sekitar matahari adalah lingkaran, bukan elipsnya. Kadang ia hampir melingkar di mana jarak bumi berada kira-kira sama dari matahari saat ia bergerak mengelilingi orbitnya. Pada waktu lainnya, elips lebih menonjol hingga bumi bergerak lebih dekat dan jauh dari matahari saat mengorbit. Saat bumi lebih dekat dengan matahari, iklim kemudian akan menjadi lebih hangat. Lalu materi yang terakhir mengenai dampak-dampak dari perubahan iklim. Dampak-dampak perubahan iklim yang pertama merupakan peningkatan suhu bumi. Suhu bumi yang meningkat berdampak pada peningkatan konsumsi energi dan peningkatan bencana penyakit di dalam kehidupan manusia. Peningkatan penggunaan energi dan penurunan produksi tanaman atau gagal panen dapat menyebabkan meningkatnya ancaman kelaparan. Penguapan air yang berlebihan akibat peningkatan suhu menyebabkan ketersediaan air di permukaan bumi juga sangat terbatas. Bersamaan dengan itu, peningkatan suhu bumi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap. Peningkatan jumlah kabut asap ini berdampak pada peningkatan wabah penyakit malaria, demam berdarah, diare, dan juga gangguan pernapasan. Lalu dampak yang kedua merupakan perubahan curah hujan. Pada musim hujan, curah hujan menjadi sangat tinggi sehingga menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Bencana alam ini kemudian mengurangi luas lahan pertanian, menyebabkan kekeringan, dan juga penurunan ketersediaan air secara berkepanjangan. Kondisi ini kemudian mempengaruhi pasokan air untuk wilayah perkotaan dan pertanian, serta mengakibatkan meluasnya kebakaran hutan. Dampak yang ketiga merupakan kenaikan suhu dan tinggi muka laut. Kenaikan suhu permukaan laut membuat terumbu karang rusak dan arus laut berubah. Kondisi ini kemudian mengubah pola migrasi ikan di laut dan berpengaruh terhadap penghasilan nelayan. Peningkatan suhu permukaan laut juga membuat genangan air laut meluas dan wilayah pesisir lebih sering mengalami abrasi dari meningkatkan intrusi air laut ke daratan sehingga mengancam kehidupan di wilayah pesisir. Dampak yang keempat yaitu pergeseran musim. Pergeseran musim ini terjadi akibat dari perubahan iklim. Bencana kekeringan dan penggurunan terjadi karena musim kemarau akan berlangsung lebih lama dari waktu normalnya. Dampak kekeringan akan dirasakan terutama di Afrika, Eropa, Amerika Utara, dan juga Australia. Sementara itu, tingkat curah hujan sangat tinggi pada saat musim hujan dengan waktu yang lebih singkat dari waktu normalnya. Peningkatan curah hujan ini menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Lalu, dampak yang terakhir merupakan kesadaran pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim ini memberi peluang bagi terciptanya kesadaran akan pembangunan berkelanjutan di dalam pemikiran masyarakat global. Berbagai dampak negatif yang telah dialami secara langsung oleh masyarakat memberikan kemungkinan pemanfaatan perubahan iklim secara positif. Perubahan iklim ini meningkatkan daya cipta dan reka baru terhadap model bisnis dan model politik. Melalui pembangunan keberlanjutan, masyarakat meningkatkan penggunaan cara-cara mutakhir dalam mengelola alam berdasarkan kearifan lokal yang ada di lingkup negara atau global. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak terdapat kesalahan baik dari segi penyampaian maupun dari segi materi. Saya Zahra Nur Fauziah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.